Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jamaah Citra Negara TV yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, Ramadan ini, mari perbanyak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membagi Ramadan 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. 10 hari pertama rahmatullah. 10 hari pertama adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah lewat 10 hari pertama. Sekarang masih ada kesempatan 10 hari kedua. Apa itu? 10 hari kedua adalah 10 hari kedua ini adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti 10 hari ketiga adalah idkum minan nar, dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah mengenai maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampunan dari Allah. Sebagaimana dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh ikhlas, berharap penuh ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah berlalu. Dengan syarat apa? Ihtisaban, benar-benar berharap ampunan kepada Allah. Berarti perbanyak istighfar, saudaraku. Jamaah Citra Negara TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengajarkan dengan kalimat Sayyidul Istighfar yang kita baca. Dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Faghfirli ya Allah fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apabila itu terlalu panjang dan lama, maka cukup dengan membaca Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Itu pun serasa panjang, maka cukup dengan membaca Astagfirullah. Masya Allah, begitu mudahnya ibadah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung bagaimana kepribadian manusia itu sendiri yang mau menerimanya dan melaksanakannya. Jamaah Citra Negara TV yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di minggu yang kedua ini, 10 hari yang kedua ini pun di bulan Ramadan, Allah menurunkan yang namanya Al-Quran di tanggal 17 Ramadan. Bahkan keistimewaan Ramadan ini banyak sekali, sebagaimana yang pernah kita baca dalam sebuah hadis-hadis yang sahih. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya pendek-pendek,
tidak lebih dari 100 tahun. Nabi mengatakan umur umatku tidak lebih dari 60 sampai dengan 100 tahun. Beda dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Nuh saja usianya 950 tahun. Nabi Musa usianya dia mengatakan 350 tahun. Panjang sekali usianya. Kalau begitu pahalanya pun banyak pastinya yang dikumpulkan. Nah, ini yang dikatakan oleh para sahabat pada waktu itu. Umat Nabi Muhammad usianya pendek, bagaimana cara mengumpulkan pahala yang banyak, sedangkan di dunia ini hanya sebentar aja. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surah Al-Qadar, yang mana Al-Qadar ini adalah wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Al-Qadar adalah malam yang lebih daripada 1000 bulan. Masya Allah. Yang mana manusia belum tentu bisa melebihi dari Lailatul Qadar usianya. 1 tahun mendapatkan 1 malam Lailatul Qadar. Ramadan berikutnya dia mendapatkan Lailatul Qadar. Terus seperti itu melebihi usia manusia pada waktu dahulu. Jamaah Citra Negara TV yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita tidak hanya pergunakan untuk tidur saja. Karena naumus shaim ibadah, itu adalah hadis yang maudhu. Bukan hanya dhaif, bukan hanya lemah perawinya, tapi juga hadis tersebut adalah hadis palsu, hadis yang dibuat-buat. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan umatnya di bulan Ramadan hanya tidur saja. Karena Nabi mengajarkan di bulan Ramadan ini perbanyaklah beribadah. Tidur bukan ibadah. Tidur adalah hanya bagi orang-orang yang malas saja untuk beraktivitas. Perbanyak aktivitas dengan cara bekerja, mencari nafkah, belajar, thalabul ilmi, menuntut ilmu, dan banyak kegiatan-kegiatan lain, tadarus, sholat duha, di malam harinya kita sholat tahajud, sholat fajar, sholat sunnah wudu, dan banyak ibadah-ibadah yang lainnya. Jangan sampai Ramadan yang sudah kita nanti-nantikan, ketika dia datang kita sia-siakan begitu saja. Di bulan Rajab kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah saya masuk ke bulan suci Ramadan. Dikabul oleh Allah, masuk bulan Ramadan. Tapi di bulan Ramadan ini kita sia-siakan, tidak perbanyak ibadah. Jangan, wahai saudaraku. Mari bersama-sama kita isi Ramadan ini dengan perbanyak ibadah. Wabil khusus di Ramadan minggu yang kedua ini, 10 yang kedua ini, kita isi dengan perbanyak istighfar. Karena sesuai dengan janji Allah, apabila perbanyak istighfar, segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini perbanyak ibadah dengan khusyuk dan bisa bertemu lagi dengan Ramadan selanjutnya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.